serangan kutu atau tripsnya itu hampir tidak ada, tapi daunnya keriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Oke pemirsa, hari ini kita obrol-obrol sedikit terkait dengan media tanam ya. Pemirsa, jadi media tanam ini fungsinya sangat krusial. Bahkan boleh saya katakan media tanam ini hal yang paling mendasar yang harus menjadi perhatian lebih bagi kita, terutama bagi para pemirsa yang ingin bercocok tanam atau bertani. Nah, memang media ini tidak bisa kita anggap remeh ya pemirsa ya. Nah, banyak sekali yang terjadi terhadap tanaman yang kita budidayakan, mau itu di lahan langsung atau di pot atau di polybag semacam ini, mengalami gejala-gejala yang di luar dugaan kita ya. Kadang-kadang daunnya keriting, kadang-kadang daunnya kuning, kadang-kadang pertumbuhannya tidak normal, berbagai hal. Dan itu adalah dasar penyebab permasalahannya bisa jadi dari bawah ya, atau dari media yang kita gunakan. Tanaman cabai yang saya tanam di dalam pot galon bekas ini, yang di belakang saya ini, sempat terkena keriting daun. Nah, setelah dicek serangan kutu atau tripsnya itu hampir tidak ada, tapi daunnya keriting. Nah, saya yakin hal seperti ini juga tidak hanya saya saja yang mengalaminya ya. Saya yakin banyak yang mengalami hal semacam itu. Nah, kadang-kadang kita terlalu terburu-buru melihat gejala yang muncul. Asal keriting, asal daun melipat, asal daun kuning, sikat langsung dikasih pestisida, entah itu insektisida atau fungisida dan sebagainya. Padahal tidak selamanya daun yang menunjukkan gejala keriting, menunjukkan gejala yang kuning, itu akibat dari hama, terutama hama yang sering kita tuduh sebagai penyebab keriting daun, yaitu kutu dan trips ya. Ya, hal inilah kadang-kadang yang membuat kami ya, terutama para petani pemula seperti ini sering bingung nih. Sudah disemprot tapi nggak sembuh-sembuh tuh keritingnya, nggak sembuh-sembuh tuh daun kuningnya dan sebagainya. Iya, bagaimana mungkin daun keritingnya bisa sembuh disemprot dengan insektisida, padahal permasalahannya bukan di tripsnya, bukan di kutunya, tetapi ada di medianya, pemirsa. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi intinya adalah dari obrolan kita sore hari ini bahwa kita harus jeli ya, kita harus jeli, sering-sering kontrol daun tanamannya, termasuk juga medianya. Baik itu sebelum melakukan proses budidaya maupun setelah proses budidayanya berlangsung ya. Termasuk dengan cek pH atau cek keasaman tanah. Nah, ini terkait dengan keasaman tanah ini, kadang-kadang keriting itu atau daun cabai menguning itu bisa karena tingkat keasaman tanahnya itu cukup tinggi ya, sehingga daunnya bisa jadi keriting. Iya pemirsa, kadang-kadang akar tanaman ya, jika menemui media yang tingkat keasamannya tinggi sekali, akar ini bisa berbelok untuk mencari tempat atau media di mana dia bisa optimal untuk tumbuh. Oleh sebab hal-hal yang demikian itu, akar ini bisa stres, akar ini bisa juga tidak nyaman gitu. Akhirnya dia menunjukkan gejala ketidaknyamanan dia, gejala stresnya itu melalui visual daunnya lah yang keriting, daunnya lah yang kuning dan sebagainya. Jadi itu ya pemirsa ya. Ini memang perlu menjadi perhatian kita sekali lagi, bahwa media tanam ini sangat penting sekali dalam proses pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu saran saya, tidak ada salahnya setiap
kita ini setiap para pembudidaya, baik itu pemula ataupun yang profesional, biasanya sih yang profesional udah paham ya, dia pasti punya alat ukur pH tanah, alat ukur keasaman tanah, kemudian tingkat tingkat hara yang ada di dalam tanah. Nah, menurut saya juga wajib hukumnya bagi para petani untuk memiliki alat pengukur pH tanah, walaupun yang paling sederhana sekalipun. Jadi gitu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk mengecek beberapa pot, apakah tingkat keasaman media yang ada di dalam pot ini sudah memenuhi standar yang diinginkan oleh tanaman kita atau belum ya. Nah, termasuk juga nanti kita bisa memperkirakan gejala tanaman ini karena tingkat keasaman medianya atau karena yang lain. Gitu ya pemirsa ya. Yuk kita kerjakan langsung aja. Iya pemirsa, sebelum kita gunakan alat ini, sebaiknya medianya jangan dalam kondisi kering ya, harus dalam kondisi basah. Nah kebetulan ini baru hujan tadi pagi ya, hujan tadi pagi, terus siang tadi agak gerimis, jadi kondisi medianya ini sudah memenuhi syarat untuk kita cek. Ya, ini kita cek pH tanahnya. Posisinya ada di turun. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ini masih bergerak dia. Nah, ini posisinya di angka 4,5 ya, 4,5. Nah, 4,5 ini 4,5 ini sebenarnya udah terlalu asam ya tanahnya ya. Iya, pemirsa. Jadi di dalam satu media pot pun kadang-kadang yang di sisi sebelah sini itu tingkat keasamannya itu berbeda dengan sisi sebelahnya. Ini yang kadang-kadang juga bikin kita agak pusing ya. Oleh karena itu solusinya adalah secara berkala memang kita harus sering-sering cek ya. Kemudian dalam proses pemupukannya juga, nah ini pupuknya juga terlebih yang sering menggunakan pupuk organik cair ya. Kadang-kadang pupuk organik cair yang kita gunakan itu kita tidak bisa kontrol pH-nya, tingkat keasamannya. Nah, sebelum kita gunakan kita ukur dulu itu tingkat keasaman pupuknya seperti apa. Lalu kalau misalnya terlalu asam, kita bisa tambahkan dengan kapur dolomit untuk menaikkan pH-nya. Begitu ya pemirsa ya. Kita coba di tempat yang satunya lagi. Ya pemirsa, jadi mudah-mudahan sharing-sharing dan obrolan kita sore hari ini ada manfaatnya, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.